Terus SMP SMA saya ada di Malang gitu ya. Jadi saya SMP dan SMA di Malang. Kebetulan saat ini saya jadi SMA-nya dengan Mbak Upi ya. Gitu, Mbak Upi dosen dari Brawijaya juga ya. Nah, tugas saya adalah di Jakarta saat ini itu adalah sebagai dokter gitu ya. Jadi banyak menerima keluhan-keluhan tentang keuangan. Pak, saya keuangannya kok kayak gini. Pak, saya ngambil unit link gimana harus ditutupnya. Pak, terus saya mau nikah tahun depan kayak gimana. Nah, banyak banget keluhan-keluhan dari teman-teman kita gitu ya, rekan-rekan atau dari klien-klien saya. Biayanya mahal, pasti di atas 1 jutaan gitu. Nah, saya menyesuaikan dengan kondisi di Malang gitu. Nah, sebelumnya sama saya Sri Paluti Prabandari, biasa dipanggil Upi atau Paluti. Jangan Sri, paling minggat kalau Sri nggak mau minggat. Pekerjaan saya yang utama itu sebenarnya saya punya usaha kecil-kecilan. Terus baru saya menjadi dosen setelah saya punya usaha. Tahu acara ini dari internet ya, dari Facebook ya kalau salah. Itu aja sih. Dan Panji ini teman saya mulai SMA sampai kuliah, cuman dia minggat kan, namanya Panji Sri kan. Itu dia cuma 1 semester ya kuliah di Brawijaya. 2 semester. Setelah itu dia ke Jakarta di STAN ya. Nah, jadi saya juga ada penasarannya, teman saya SMA gitu, terus sekarang bisa jadi pembicara financial advisor gitu ya. Jadi saya juga, saya harus menggali ilmu gitu dari Pak Panji. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga sukses Pak Panji. Ya, saya ingin belajar untuk mengenal ini sesuai dengan intinya untuk perencanaan pendidikan, untuk logam, untuk semuanya, karena saya masih belum mengerti sama sekali, ingin belajar, ingin dapat ilmunya dari Pak Panji lebih banyak. Ya, terima kasih. Workshop ini terus terang saya dari internet, lihat-lihat gitu. Kebetulan saya lihat judulnya itu kok persis seperti yang saya inginkan. Saya belum punya perencanaan untuk dana anak maupun dana pensiun. Untuk logam mulia saya sudah mencoba, tapi cuma sedikit-sedikit, jadi belum disiapkan secara menyeluruh. Nah, harapan saya setelah ini saya bisa untuk mempersiapkan dana khususnya untuk pendidikan anak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Abdia. Saya kerjaan utama saya adalah ibu rumah tangga, dan saya sekarang juga bergabung di Manulife Jalan Wilis nomor 12 Kota Malang. Saya mengikuti acara ini karena saya diperkenalkan oleh rekan-rekan saya dari Manulife, dan saya ingin lebih jauh mengenal tentang reksadana dan logam mulia. Terima kasih. Sudah punya reksadana? Sudarsono lengkapnya. Asal saya dari Malang, tapi kerja di Surabaya, pegawai swasta. Tujuan saya ingin mengetahui bagaimana sih jika saya punya keinginan di masa depan, mungkin menikah atau punya usaha atau macam-macam yang istilahnya membutuhkan modal, itu bagaimana saya mempersiapkan dari sekarang yang efektif, seefisien mungkin gitu kan. Kalau misalnya kita tahu mungkin bisa menabung, tapi kan menabung kan kita misalnya nabung 10.000 1 minggu cuma dapat 70.000. Gimana saya pengen nabung 10.000 1 minggu dapat 100.000. Ya mungkin saya dengar kan logam mulia punya nilai yang naik terus ya, mungkin di situ caranya reksadana juga seperti itu. Di sini saya bagaimana sih menabung melalui atau berinvestasi ya lebih tepatnya melalui logam mulia dan reksadana seperti itu. Sudah mulai kan? Logam mulia sudah, reksadana baru mulai. jadi tadi yang tujuan keuangan paling cepat tadi apa? Pertama menikah ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Erwin, asal domisili di Malang, pekerjaan dosen. Kebetulan tahu tentang workshop ini dari teman saya juga. Dia udah mulai reksadana. Kemudian
lebih ingin tahu, soalnya untuk investasi selama ini saya kurang mengerti tentang investasi ya, kemudian juga planning untuk jangka panjang ke depan soal keuangan itu seperti itu. Dosen apa Pak? Saya di Fakultas Pertanian di swasta di Malang. Ya, saya temannya Mbak Nova. Kebetulan saya masih mahasiswa semester akhir di Universitas Negeri Malang. Saya mengikuti ini supaya rencana ke depan saya itu lebih terarah daripada nggak ikut ini kan nanggung ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deli Matasari, dipanggil Deli aja. Saya istrinya Pak Widiawan. Saya kerja di PT GAM Surabaya sebagai supervisor accounting. Saya mengikuti acara ini agar lebih tahu perencanaan keuangan dan ingin tahu pengeluaran apa gitu loh Pak. Terus mengenai logam mulia dan reksadana itu gimana? Soalnya Menteri Keuangannya ya Bu ya. Iya. Harus tahu. Dari Surabaya loh Bu dari mana ya? Close ya. Widiawan Abdir Saputra, dipanggil Widi. Saya bekerja di Universitas Bayangkara Surabaya sebagai kepala keuangan dan sebagai dosen akuntansi di Surabaya. Saya ingin sharing dengan Bapak Panji mengenai perencanaan keuangan, terutama mengenai reksadana dan logam mulia. Dan saya sudah pernah mengikuti workshop Bapak di Surabaya dan akan selalu mengikuti workshop yang akan datang juga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teresia. Saya mengenal Mas Panji melalui teman di travel. Jadi sebagai teman untuk tombong ngantuk gitu ya Pak ya. Kemudian saya bergerak di bidang jasa, yaitu membantu setiap orang dalam hal menabung, supaya mereka mengenal bahwa menabung di bank saja tidak cukup dan menabung itu harus konsisten. Tapi menabung yang konsisten pun tidak cukup, tetapi harus ada manajemen risikonya. Jadi pekerjaan saya adalah di PT Manulife Indonesia, seperti teman-teman saya yang lain ini. Dan saya rasa karena pekerjaan saya ini berhubungan dengan membantu orang lain, meskipun saya sudah bergabung 22 tahun di Manulife, tetapi saya merasa bahwa belajar itu tidak cukup hanya sekali. Jadi terus harus ditingkatkan, karena untuk membantu orang lain itu harus benar-benar maksimal, sehingga itu harus tulus, ikhlas, dan kita harus menguasai. Nama saya Linarto Wijaya. Saya dari background saya ada restoran keluarga di Kota Malang. Saya sudah mengenal tentang logam mulia, reksadana maupun unit link. Tapi memang tidak, logam mulia saya masih belum, reksadana saya sudah ikut. Saya juga bermain sedikit di saham, forex juga ada. Cuma saya masih merasa agak bingung untuk perencanaan atau mengamankan asetnya. Kalau carinya sih ngerti, pokoknya ngerti. Nah, saya datang ke sini mau belajar untuk merencanakan. Itu. Terima kasih. Makanya setiap workshop saya, materi ini akan selalu ada. Materi financial check up itu selalu ada. Karena saya nggak mau orang bicara tentang investasi, hitung-hitung segala macam, tapi keuangannya juga masih belum sehat, gitu. Nah, kita coba ya, kita bahas financial check up. Nah, financial diagnosis. Nah, ini yang harus dilakukan. Step kita harus, yang masih single mungkin bisa ngecek sendiri ya penghasilannya ya, gitu ya. Tapi kalau yang sudah couple, yang sudah menikah, yang sudah married, itu mau tidak mau, memang kebanyakan ya, saya sudah lakukan survei ke beberapa klien saya, kebanyakan mereka penghasilanku, penghasilanmu, gitu. Kadang-kadang istri kayak gitu kan. Enggak, jadi enggak. Kalau kayak gitu harus penghasilannya adalah penghasilan berdua. Jangan penghasilanku, penghasilanmu, bukan. Jadi tujuannya adalah tujuan berdua, gitu ya. Jadi kita hitung. Nah, ini harus dilakukan apa sih, gitu ya. Aset kita sekarang apa aja, gitu ya. Utang kita apa aja, itu harus dihitung. Makanya ketika yang saya kirimkan file itu ada arus kas bulanan untuk menghitung berapa sih penghasilan kita, ya kan?
Terus yang keduanya ada neraca. Neracanya itu apa? Untuk melihat berapa aset kita dan berapa hutang kita. Informasi saya saat ini masih bekerja. Sebelumnya saya kerja di Kementerian Keuangan, finance juga, gitu. Semuanya finance, gitu. Tapi saya punya masalah keuangan. Kenapa? Gitu kan? Ternyata salah yang saya pelajari selama ini untuk pengeluaran keluarga nggak sama, gitu. Makanya saya coba untuk ambil gelar sertifikasi perencanaan keuangan. Setelah saya coba ambil itu, ternyata manfaatnya besar sekali buat saya. Saya bisa lepas dari beberapa debt saya, gitu kan? Saya bisa lepas dari beberapa debt saya. Akhirnya, kenapa nggak ini saya sharing aja, gitu kan? Adalah arus kas. Nah ini ada gaji suami, ada gaji istri ya. Terus ada penghasilan dari bisnis, penghasilan dari properti, penghasilan pokoknya semua penghasilan komisi dari asuransi gitu ya. Itu masukin aja semua, ngajar gimana apa semua masukin. Nah, ini disebut dengan total penghasilan bulanan ya. Kalau orang pasti udah bisa ngitungnya. Nah, pengeluarannya apa sih yang paling penting? Saya sarankan untuk yang muslim gitu ya. Pengeluaran yang pertama adalah yang ini ya. Gitu. Zakat ini adalah sebagai pembersih ya, pembersih harta kita. Gitu. Itu penting. Nah, sedekah itu adalah leverage yang bisa meningkatkan penghasilan kita, dan itu sudah terbukti buat saya juga. Jadi sedekah bisa melunasi hutang, gitu ya. Nah, kalau yang kedua adalah cicilan utang. Ini yang paling penting dan mendesak, gitu ya. Kenapa? Kalau kita punya cicilan utang nggak kita bayar, ini impactnya gede banget, gitu. Bisa benjol kadang-kadang. Dikejar-kejar kan, kejar-kejar dan kolektor. Nah, cicilan utang ini ada catatannya. Jadi kalau kita ngutang di bank, itu ada yang namanya sistem informasi debitur, gitu. Kalau kita utangnya sudah kebanyakan, debtnya banyak, itu kita mau KPR, kita mau kredit lagi, itu pun juga sulit. Baru ada pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin ini apa aja? Kayak listrik, gas, telepon, transport, ya. Apalagi itu ya. Ya, anak sekolah, betul Bu. Buat anak sekolah, itu semuanya masuk di pengeluaran rutin. Nah, kadang-kala yang jadi biang kerok tuh ini sebetulnya pribadi atau lifestyle. Ya. Apa sih pribadi atau lifestyle? Contohnya apa Bu? Mobil gitu ya. Hobi ya. Oh, hobi. Iya, betul, hobi. Betul ya. Ini yang sering membuat keuangan kita jadi kacau beliau ya. Nah, baru ini dijadikan sebagai total pengeluaran bulanan. Jadi pertama kali terima komisi, pertama kali terima gajian, yang dilakukan apa? Kalau kita sudah tahu historinya ini, ya kita langsung aja ini, ya, langsung aja kita tabungan, langsung aja kita investasi. Kenapa? Kita kan udah tahu nih historinya berapa kan sudah tahu kan? Gitu. Itu single itu paling tidak bisa menabung minimal 20%. Minimal 20%. Itu single. Rata-rata bisa sampai 40%. Kalau yang sudah married, mungkin sudah banyak kebutuhannya, biasanya menabungnya minimal sekali adalah 10%. Sampai 20%. Nah, kita bicara tentang financial diagnosis. Jadi di sini kita hitung ya, kalau Bapak Ibu udah hitung nih, berapa sih tabungan di banknya ya. Terus reksadana udah ada belum, obligasi sudah ada belum, saham. Jadi di sini adalah aset lancar. Terus nilai tunai asuransi ini kalau misalnya whole life atau endowment biasanya ada nilai tunai asuransinya ya. Terus nilai polis unit linknya berapa, emas perhiasan logam mulia berapa. Ini adalah total aset lancar. Kalau saya rasa nggak ada masalah ya di sini ya. Untuk pencatatan ini nggak ada masalah. Nah, bagaimana pencatatan yang ini? Ini yang jadi masalah. Apartemen ini juga biasanya bisa dengan harga BU juga. Cuman ini bisa dipercantik juga. Kalau apartemen kan semakin mungkin kalau saya menjelaskan di Jakarta, kita mempercantik apartemen dengan berbagai macam furniture ya. Cuman kalau di Malang kan belum banyak apartemen ya. Belum ada ya.
saya masih dibangun kan, gitu. Terus rumah ini pun juga gitu, dicatatnya dengan harga BU-nya. Nah itu kan berapa sih? Jadi kalau kita tahu harga pasarnya berapa, oh harga pasar rumah di perumahan sekitar kita tuh harganya sekian. Nah biasanya kita turunkan sedikit lah. Kalau dijual sekian pasti laku. Nah itu baru harga BU-nya. Tanah pun juga ini juga sulit untuk menilainya. Kadang-kadang ya kita harus mau nggak mau nilainya dengan harga BU-nya. Nah, ada lagi hutang. Kalau hutang ini di sini ada hutang jangka pendek ya, ada kartu kredit, KTA, hutang jangka pendek lain. Ini hutang-hutangnya adalah hutang-hutang yang kurang dari 1 tahun, gitu ya. Kalau ini sih langsung aja dicatatnya berapa hutangnya, gitu ya. Kita punya total tagihan berapa, langsung, gitu. Terus hutang jangka panjang apa? Ada KPM, KPR, kredit apartemen, ya. Nah ini menghitungnya gimana sih? Ini dihitungnya adalah nilai pokok hutangnya. Jadi kalau kita bayar biasanya ya, kalau kita bayar hutang itu kan cicilan hutang bayar 1.300.000. Tapi kalau kita baru mulai untuk mencicil gitu ya, misalnya tenor pinjamannya adalah 10 tahun gitu ya. Tenor pinjaman 10 tahun, kita bayar misalnya hutangnya tadi 1.300.000. Nah, dengan 1.300.000 sebetulnya kalau di awal itu yang dibayar apanya dulu sih? Oke, pertama cek arus kas. Kita udah bikin arus kas tadi. Cek sebetulnya arus kas bulanan kita positif apa enggak. Kalau nggak positif berarti banyak pengeluarannya, ya kan? Diusahakan harus positif. Terus cek kekayaan bersih apakah positif atau tidak. Ada kekayaan bersihnya nggak, gitu ya. Terus cek rasio keuangan. Ini nanti akan ceritakan cek rasio keuangan. Cek apakah masih ada hutang konsumtif. Biasanya hutang konsumtif adalah hutang-hutang jangka pendek yang kurang dari setahun. Cek asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, apakah sudah mendapatkan manfaat optimal. Maksudnya di sini apa? Kalau kita punya asuransi kesehatan, gitu. Asuransi kesehatan itu sudah punya atau belum? Dari pemberi kerja sudah ada atau belum? Gitu ya. Kalau belum ada berarti harus beli di luar kan? Gitu. Terus kalau misalnya yang jadi PNS gitu ya, itu asuransi kesehatan. Terus asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini penting nggak? Penting nggak asuransi jiwa? Penting. Banyak agen Manulife di sini bilang sangat penting gitu kan. Tenang, saya ditunggu. Iya, penting banget. Jadi syarat orang punya asuransi jiwa ada 3. Syaratnya apa? Syarat pertama adalah dia harus punya penghasilan. Gitu. Orang yang punya asuransi jiwa adalah orang yang punya penghasilan. Oke, berarti single pun masih bisa ya. Gitu. Yang kedua, punya tanggungan. Ya, punya anak ya. Nah, yang single ini mungkin bisa, mungkin enggak. Mungkin menanggung orang tuanya gitu. Dia masih harus, karena enggak dia anak tunggal gitu, orang tuanya ini sudah tidak mampu bekerja lagi sehingga dia harus menanggung orang tuanya, bisa. Gitu ya. Tapi kalau yang single dan tidak harus menanggung orang tuanya, nggak perlu untuk beli asuransi jiwa kalau single. Terus ketiga apa? Penghasilannya digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Jadi punya penghasilan, punya tanggungan dan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Nah, coba kita analisis cash flow. Jadi ketika kita bikin arus kas tadi, saya boleh nanya nggak? Siapa yang sudah bikin arus kas bulanan? Yang sudah mengerjakan? Sudah Pak Linarto? Bu Lutfia sudah? Belum? Belum? Bu Ina? Jadi pasti sudah sering lah Bu. Belum? Belum? Bu Fika sudah? Bu Fatika? Sudah? Masih plus ya? Apa minus Bu? Gak apa-apa sih. Masih minus gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Justru kalau minus kan kita bisa sharing di sini. Gitu. Kalau Budina udah. Bu Rahma sudah Bu bikin pengeluarannya apa aja gitu ya. Bisa catat sudah ya. Oke. Bu Amelia sudah ya. Sudah. Bu Zakia sudah ya. Oke.
Sudah semua ya, kayaknya ada beberapa yang sudah, ada yang belum. Nah, pengeluaran itu biasanya nah ini cek apa yang di luar nilai kewajaran gitu. Listrik atau telepon. Nah ini kita cek, mungkin daya watt yang kita pakai di rumah terlalu besar sehingga TDL-nya terlalu tinggi, tarif dasar listriknya terlalu tinggi, abonemennya udah tinggi. Nah itu bisa dikurangi, gitu kan? Terus pakai aksesoris untuk pembelian ini. Coba, mungkin kita nggak pernah ngecek gitu di lemari udah berapa banyak baju sih, cuman tiap bulan pasti beli, gitu kan? Pasti cewek-cewek pasti kayak gitu. Belum tentu juga ya, Mel, ya? Belum tentu. Hobi, nah ini hobi yang jadi masalah juga nih. Ya, hobi ngopi yo gitu, ngopi habis nggak jadi kopi, misalnya ngopi sebenarnya kopinya cuma bisa ya paling nggak seminggu sekali gitu, ini hampir setiap hari sekali di nggak Mel, jangan enggak Mel, ntar kita ngopi lagi ya, ngobrol lagi kan. Terus pengeluaran pribadi apa ya, sampo apa segala, salon segala macam ya, entertainment gitu. Cek mana yang jadi masalah. Nah biasanya yang jadi masalah adalah kayak gini nih, cicilan kartu kredit ini yang jadi masalah. Sebenarnya nggak ada istilah cicilan kartu kredit gitu ya. Istilah cicilan kartu kredit itu nggak ada. Ada pun juga itu kalau cicilannya 0% gitu, itu boleh kita istilahkan dengan cicilan kartu kredit. Tapi kalau kartu kredit itu harusnya begitu kita pakai gesek gitu ya, itu langsung dilunasi gitu. Jangan nunggu sebelum jatuh tempo. Ya kalau pas inget, kalau nggak pas inget udah lupa, kena bunga. Lumayan bunganya 4 juta gitu bunganya kalau telat gitu ya. Dendanya, bunga denda bisa 100-200 ribu. Lumayan kan? Lumayan buat beli bensin, lumayan itu. Nah, ini hubungan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, apa sih kebutuhan gitu ya? Kebutuhan itu hal yang paling mendasar pada manusia untuk melangsungkan hidup. Berarti apa? Kalau kita SD diajari apa? Kebutuhan primer, ya kan? Primer apa? Makan, minum, sandang, pakaian, sama rumah. Itu aja kan? Itu kebutuhan. Kalau keinginan, nah ini keinginan tuh biasanya agak-agak beda tipis dengan kebutuhan. Jadi keinginan ini kalau buat saya, ini buat saya ya, nanti persepsi Bapak Ibu, makanya saya kosongin di sini kenapa? Supaya nanti nulisnya bebas gitu loh, mau dipersepsikan seperti apa bebas. Kalau buat saya adalah sesuatu yang diinginkan, jika tidak dipenuhi dapat melangsungkan hidup. Ada lagi apa? Kemampuan. Nah, kemampuan buat saya definisinya jadi ini bebas. Kemampuan adalah nanti kemampuan finansial. Jadi apa yang diusahakan untuk menghasilkan secara finansial. Gitu. Nanti bebas Bapak Ibu mau siapa. Cuma di sini ada 3 lingkaran ya. Hubungan antara kebutuhan, keinginan dan kemampuan. Yang sudah pernah ikut workshop saya mungkin bisa silent dulu gitu ya. Nah, ada 3 lingkaran ini. Lingkaran 1, 2, 3. Mana yang kebutuhan, keinginan, dan kemampuan? Atau mana yang kemampuan, keinginan, kebutuhan? Bebas deh. Ini lingkaran kecil, lingkaran tengah, apa lingkaran besar? Kita coba dulu ya. Yang lingkaran besar ini apa? Kemampuan. Oke. Lingkaran besar apa? Keinginan. Lingkaran tengah? Kebutuhan. Lingkaran tengah kebutuhan. Lingkaran yang kecil ini kemampuan. Jadi ini kalau mau aman ya, ini buat saya ya, ini kalau mau aman. Kalau mau aman, lingkaran ini adalah yang paling besar adalah kemampuan, gitu ya. Yang paling besar adalah kemampuan. Gitu. Yang tengah adalah kebutuhan. Yang paling kecil adalah keinginan.
Jadi setiap keinginan yang mau kita lakukan adalah besarnya paling tidak sama dengan kebutuhan kita. Bolehlah sekali-sekali melebihi dari kebutuhan, silahkan gitu ya. Cuman kalau terlalu sering akhirnya apa? Jadi nggak sehat kan? Jadi maksain diri. Kalau maksain diri apa akhirnya? Debt lagi, utang lagi, gitu kan? Jadi setiap mau melakukan pengeluaran adalah lihat ini, gitu. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, gitu. Keinginan boleh, silakan, tapi besarnya paling tidak sama dengan kebutuhan, gitu. Oke, paradigmanya perencana keuangan adalah pengeluaran di masa lampau dibiayai oleh penghasilan di masa depan. Ini benar nggak sih? Benar nggak? Betul atau salah? Itu kalau utang ya. Iya. Itu makanya itu kan sifat orang Indonesia kan kebanyakan utang. Ternyata nggak jadi sifat orang Indonesia juga. Ternyata Amerika dan Eropa juga gitu. Gitu. Hampir semua orang suka utang. Nah, dengan financial planning ini adalah bagaimana apa? Merubah paradigma ini menjadi pengeluaran di masa depan, betul? Iya, pengeluaran di masa depan dibiayai oleh penghasilan di saat ini. Gitu. Jadi anak mau sekolah, kita mau pensiun, jangan tulis persis, terserah Bu, mau ditulis apa bebas, gitu. Bebas, tulisannya bebas, tapi nggak harus nyontoh dengan saya, gitu. Belum tentu benar loh, kan saya sharing. Nah, coba kita financial check up sekilas saja ya. Waktunya mepet. Saya merasa gaji yang kuterima setiap bulannya cukup. Coba tanda yes atau no ya. Saya mempergunakan gaji pertama untuk berinvestasi, menabung, dan bukan untuk membayar macam utang. Ya atau tidak? Saya memiliki dana darurat dalam sebuah rekening bank atau berbentuk logam mulia senilai 6 kali gaji bulanan. Sudah atau belum? Oke, saya sudah melakukan perencanaan investasi bagi dana pendidikan anak-anak sampai ke perguruan tinggi. Sudah atau belum? Gitu ya. Sudah berencana belum? Saya sudah memiliki dana kesehatan selain asuransi kesehatan dari kantor minimal 6 kali gaji bulanan. Sudah atau belum? Ya atau tidak ya? Saya sudah memiliki asuransi jiwa minimal 60 gaji bulanan. Sudah atau belum? Semua hutang akan lunas ketika saya meninggal dunia. Sudah atau belum? Saya sudah merencanakan membangun dana pensiun minimal 120. Jadi meskipun ini belum dibuat, maksudnya meskipun angka 120 gaji bulanan belum ada, tapi sudah merencanakan atau belum, gitu ya? Sudah merencanakan atau belum? Saya sudah merencanakan mempersiapkan dana bisnis saat saya pensiun minimal 60 gaji bulanan. Jadi ini juga yang dihitung ya. Jadi kalau yang dana pensiun tadi itu rencana 120 gaji ini sudah ada apa belum? Sudah pernah merencanakan belum? Minimal sekian. Gitu. 9, saya sudah merencanakan dana bisnis. Saya sudah memiliki warisan bekal agar istri atau suami dan anak-anak tidak sengsara setelah saya meninggal dunia. Sudah atau belum? Nah, ini ada 10 ya. Yang yes-nya di atas 5 siapa? Nah, minimal adalah 6 kali pengeluaran bulanan. Minimal adalah 6 kali pengeluaran. Jadi mengindikasikan berapa lama Anda dapat bertahan hidup memenuhi kebutuhan jika penghasilan tidak ada sama. Besarnya bervariasi, bisa 3 sampai 12, tapi minimal kalau bisa kita bicara di angka 6 gitu. Kalau single bolehlah di angka 3 gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah punya anak gitu ya, anaknya di atas, anak 1 aja minimal 9. Jadi merit itu udah 6. Merit itu paling enggak kita punya 6 kali pengeluaran bulanan. Merit itu udah 6 kali pengeluaran bulanan. Anak 1 merit dengan anak 1 minimal 9 kali pengeluaran bulanan.
Nah, rasio tabungan. Rasio tabungan ini berapa tabungan kita dibanding dengan pendapatan kotor. Minimal adalah kalau single itu 20%, kalau couple minimal 10%. Ya, jadi sebuah indikator menyatakan berapa persen dari pendapatan kotor yang bisa disisihkan untuk dikonsumsi di masa depan dalam bentuk tabungan. Ya, pemula minimal bisa 10%. Dari belakang kelihatan ya? Kelihatan kan ya? Nah, rasio hutang terhadap aset. Nah, jadi kita kalau udah hitung tadi berapa sih hutang kita, berapa aset kita, gitu ya. Nah, paling tidak ini adalah lebih kecil dari 50%. Jadi dipergunakan untuk membayar kemampuan kita membayar hutang-hutangnya. Jadi lebih banyak mana? Hutangnya atau asetnya? Nah, lebih baik hutang terhadap aset adalah lebih kecil daripada 50%. Ini Pak, tagihannya buang situ. Iya Bu, nanti saya bayar. Sudah jatuh tempo. Jadi kapan mau dibayar? Iya. Udah 3 bulan ya. Kapan mau dibayar? Iya ya, pasti nanti saya bayar. Oi, permohonan KPR gua di ACC. Minggu depan gua pindah ke rumah yang baru. Lu mesti dateng ya. Beli rumah dulu baru nikah. Kredit Bapak ditolak. Hah? Kok malah bengong sih? Sorry, pengajuan KPR lu gampang banget. Pengajuan KPR gua ditolak di mana-mana. Lu sih hutang dikoleksi, bayarnya bolong-bolong lagi. Emangnya lu belum tahu kalau semua hutang kita dicatat di SID? Apa itu SID? SID itu Sistem Informasi Debitur. Data hutang dan track recordnya ada di Bank Indonesia. Makanya tertib bayar hutang. Ingat, tertib bayar hutang urusan jadi gampang. Untuk mengajukan lagi dia nggak bisa. Mau KPR rumah, ternyata tadi contohnya kan mertuanya mempersyaratkan harus mempunyai rumah gitu kan. Entah itu dia ngutang atau enggak, yang penting harus ada rumah. Ternyata untuk ngutang KPR pun dia nggak bisa. Karena apa? Ternyata dia punya banyak tagihan kartu kredit, dia punya banyak utang tapi dianggap remeh gitu kan. Nah, ternyata data utang kita itu ada di SID. Gitu. Kalau orang bank tahu pasti SID ya. Gitu. Nah, ini ada rasio hutang. Jadi kalau tadi rasio hutang kita 30% tadi adalah total terhadap penghasilan pencari nafkah utama, kita masih boleh untuk melakukan hutang-hutang konsumtif. Gitu. Totalnya tadi kan memang 30%, tapi untuk hutang konsumtif sendiri kita boleh melakukan hutang konsumtif. Nah, minimal adalah maksimal adalah 15% sampai 20%. Jadi kalau kita mau beli gadget dengan cicilan gitu ya, 15% masih oke, gitu ya. Misalnya kita mau beli iPad gitu kan, ya udah mau pakai cicilan. Atau klien saya ada waktu itu mau beli piano, dengan ini adalah 15%, gitu. Cicilannya adalah 15% karena itu hutang konsumtif. Nah, ada rasio terakhir, rasio kebangkrutan. Jadi total dari nilai aktiva bersih, jadi total nilai bersih. Jadi nilai bersih kekayaan kita tadi ya dibandingkan dengan total aset. Nah, ini harus minimal itu harus 35%. Jadi rasio kebangkrutan ini menunjukkan persentase tingkat kemungkinan kebangkrutan seseorang. Jadi dari sisa yang 3 kekayaan bersih tadi dibandingkan dengan total asetnya berapa. Kalau sudah di bawah 35% berarti dia broke, berarti dia bangkrut. Nah, contoh aplikasinya itu ada di belakangnya ya. Di belakangnya itu nah, ada yang di sini yang gambar kolom-kolom ini ya. Nah, ini yang gambar kolom-kolom ini, dari situ nanti bisa diisi
mana yang, jadi kalau sudah diisi jadi ketahuan tuh dengan rasio-rasio ini kita yang sehat di mana, yang nggak sehat di mana. Yang ada kolom-kolom ini ya, ada kan ya? Oke. Oke, sekarang kita masuk sedikit ke aturan dalam berhutang ya. Jadi gunakan hutang untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif. Jadi hutang produktif adalah hutang yang bisa digunakan untuk membeli aset yang meningkat nilainya. Sedangkan kalau hutang konsumtif itu biasanya nilainya akan menurun. Ya. Contoh, kalau hutang konsumtif apa sih? KPR, logam mulia, kayak program mulia pegadaian itu produktif ya. Terus kendaraan bermotor ini juga bisa produktif kalau misalnya digunakan untuk meningkatkan produktivitas kita juga, ataupun disewakan juga bisa menjadi produktif, gitu kan? Tapi kalau kendaraan bermotor cuma buat gaya-gayaan, kayaknya itu konsumtif. Nah, rasio cicilan hutang sebaiknya tidak boleh melebihi 35% atau 30% ya dari penghasilan utama pencari nafkah, bukan penghasilan gabungan. Jadi lihat lagi penghasilan pencari nafkah utamanya siapa, gitu. Contoh nih misalnya, penghasilan suami 8 juta, penghasilan istri 5 juta, total penghasilan adalah 13 juta. Maka rasio yang ideal untuk hutang adalah 2.800.000 ya dari si pencari nafkah utama, gitu. Bukan 4.550.000 dari total semuanya. Kenapa? Tahu nggak alasannya kenapa? Ada yang tahu? Soalnya gini, misalnya ya, misalnya si istri ini harus melahirkan, terus ternyata setelah melahirkan dia resign dari pekerjaannya, cuti, resign pekerjaannya, terus tidak bekerja lagi, sedangkan ini hutangnya hutang jangka panjang, gitu ya. Kira-kira dengan misalnya tadi 4,5 juta, kalau kita hitung dari penghasilan suami lebih dari 50% ya. Berapa persen itu udah? Hutangnya hutang KPR nih misalnya 4.550.000 dibanding dengan 8 juta. Udah berapa persen? 50% lebih. Ya kan? Terus gimana? Bisa nabung nggak nantinya? Pengeluaran tambah punya anak, tambah harus beli susu, beli apa segala macam. Ya kan? Itu alasannya. Jadi alasannya kenapa kita harus dari penghasilan pencari nafkah utama, entah pencari nafkah utamanya bisa boleh istri, boleh suami, terserah, bebas, gitu. Ada juga yang penghasilan istrinya lebih besar, gitu. Tapi diutamakan adalah suami kalau bisa ya. Jadi diutamakan adalah suami. Bahaya nggak sih kalau misalnya tiba-tiba istrinya terus melahirkan terus nggak kerja lagi, ternyata debtnya 4.550.000 per bulan, padahal penghasilan suaminya cuma 8 juta. Bahaya kan? Oke, ini yang mesti diingat ya. Nah, ini contoh ya. Gunakan kartu kredit untuk kemudahan transaksi, bukan untuk kartu utang. Jadi sebelum Anda menggesek kartu, pastikan bahwa Anda sudah memiliki dana untuk membayarkan tagihan kartu tersebut. Kenapa? Karena jika Anda membeli barang tersebut menggunakan kartu kredit, berarti Anda membeli 1,5 kali lipat lebih mahal jika Anda mencicilnya selama 1,5 dari 1 tahun. Ya kan? Utang kartu kredit itu kan bunga berbunga saat ini. Saat ini masih bunga berbunga, masih macam compounding. Pemirsa, akhir tahun menandai musim belanja di Amerika dan jaringan retail berupaya merayu konsumen dengan berbagai promosi dan diskon besar. Namun konsumen tetap berhati-hati terutama bila berbelanja dengan kartu kredit karena tingkat bunganya yang semakin melonjak.
Keluarga Derny kini membayar memakai uang tunai. Did you want to put that onto your Disney Rewards Visa today? No, we're not. We'll be paying cash. All right. Mereka tetap berbelanja, tapi kini tanpa kartu kredit. If we can't afford to pay with it for cash, then we don't get it. Pasalnya, keluarga Derny merasa kesal. Mereka selalu membayar tagihan tepat waktu, tapi ketika melampaui batas kredit hanya $10 dan terlambat membayar hanya sehari, bunga kartu kredit mereka melonjak 3 kali lipat. 7.9% to up to 30% within months. Menurut Pew Research Institute, tingkat bunga kartu kredit saat ini 13 hingga 23% lebih tinggi dibanding setahun lalu. Pengamat menyatakan ini karena undang-undang reformasi kartu kredit akan segera diberlakukan. Undang-undang ini akan mempersulit penerbit kartu menaikkan bunga. Namun industri perbankan membantah hal ini dan menyatakan bunga naik karena nasabah tidak membayar cicilan. Many people are losing their jobs or at risk of losing their jobs, and that means they're not able to repay their loans, and those losses are being covered by other borrowers. Tapi keluarga Derny kini memegang kembali kendali keuangan setelah menutup semua utang kartu kredit mereka. Undang-undang reformasi kartu kredit di Amerika memang ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen dari perlakuan tidak adil para penerbit kartu. Namun kini banyak juga konsumen yang mencari jalan aman dengan hanya melakukan transaksi tunai. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Iya, jadi lebih baik disiapkan dulu dananya, sudah ada, baru kita coba belanja. Gitu. Atau kalau yang mungkin suka hobi belanja, siapkan dulu dananya, hura-huranya berapa, gitu loh. Bisa tuh bikin dana hura-hura, bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya kita paling banyak pengeluaran adalah di weekend, gitu ya, kita bikin tuh buat weekend tuh misalnya dari penghasilan tuh 2,5% per weekend, gitu. Atau 5% per weekend, itu bisa. Bisa dipakai, bisa enggak. Nanti kalau nggak dipakai, bisa buat tambahan tabungan kita lagi, gitu kan. Tapi kalau mau dipakai, ya silakan. Nah, yang penting ada akunnya dulu, kita udah sisihkan dulu nih. Emang kita kalau weekend atau mau jalan-jalan, kita udah punya. Kalau penghasilannya 500.000, 5% berarti berapa ya? 5 juta, 5%-nya 250.000 ya? Iya. Lumayan kan kalau buat weekend segitu. Tapi kalau buat ditabung lagi lebih lumayan lagi, gitu. Nah, caranya ini sekedar tips gimana. Biasanya kalau di Jakarta pengeluaran bukan di Jakarta ya, biasanya untuk orang-orang pengeluaran paling besar adalah ketika weekend, betul nggak? Saya sendiri sama istri gitu ya, ketika waktu masih sama-sama gitu ya, sama-sama di Jakarta, itu paling besar adalah ketika kita weekend. Nggak tahu kalau yang keluarga juga seperti itu atau enggak. Nah, tipsnya gitu ya, pada saat waktu weekend kita itu, kita udah rencanakan mau keluarnya itu mau keluar kemana, gitu. Terus yang kedua, bawa uangnya cash, bawa uang cash. Jadi keluarnya kemana, bawa uang cash, gitu. Kalau misalnya harus keluar. Terus yang ketiga, kartu kredit tinggal di rumah aja. Insya Allah sih ini aman, gitu. Atau tips yang berikutnya, kalau kita nggak mau keluar, gitu ya, bikinlah acara gathering bareng di rumah bersama saudara atau apa, atau barbekyuan. Ini lumayan loh. Kalau kita punya hutang kartu kredit, jangan kita nggak bisa bayar nih, tagihannya besar banget ya, sampai nggak bisa bayar, tahu-tahu udah kita jaminkan mobil kita, udah hilang, gitu. Itu udah disita berarti, ya kan? Hutang dengan jaminan memiliki konsekuensi Anda kehilangan aset jika Anda tidak dapat membayar hutang tersebut. Apabila Anda tidak membayar hutang kartu kredit atau apabila Anda tidak bisa membayar hutang kartu kredit atau hutang tanpa jaminan lainnya, lembaga keuangan tidak bisa mengambil aset Anda secara paksa. Itu kenapa alasannya bunga kartu kredit besar. Karena dia tanpa kolateral, karena dia tanpa jaminan. Oke, ini konsep dana darurat. Jadi konsep perencanaan keuangan, kita bikin perencanaan keuangan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, perlindungannya adalah dengan dana darurat, gitu. Ini dilindungi dengan dana darurat. Nah, jadi dana darurat adalah suatu dana yang telah dialokasikan secara terpisah
Jadi kita udah bikin dana ini secara terpisah untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya darurat. Tadi kayak nabrak orang, tadi kan rumah bocor, apalagi anak sakit, masuk rumah sakit, ini dibiayai dengan dana darurat. Jadi kalau ada keperluan-keperluan darurat seperti itu, nggak mengganggu. Ya, kita udah bilang ya, udah sepakat ya, kalau ada penghasilan kita langsung investasi sama saving. Terus kalau ada keperluan tadi nabrak orang segala macam, biaya dari mana? Dari dana darurat. Sehingga kita masih bisa berinvestasi walaupun ada kebutuhan darurat. Nah, contoh-contohnya ada keluarga yang tiba-tiba sakit atau mengalami kecelakaan, butuh biaya untuk masuk rumah sakit. Nah, ini dana darurat juga bisa dipakai untuk orang yang misalnya tiba-tiba ada PHK, ya. PHK, jadi untuk membiayai kebutuhan Anda per bulannya sehingga Anda tidak mempunyai penghasilan lagi. Nah, untuk mendapatkan, untuk melangsungkan kehidupan Anda setelah Anda tidak mempunyai penghasilan, pekerjaan adalah dengan dana darurat. Nah, ini ya, untuk single saya sarankan adalah 6 kali pengeluaran bulanan. Menikah juga sama, 1 anak 9 kali, untuk 2 anak adalah 12 kali. Nah, dana darurat, kalau Bapak Ibu bikin dana darurat, usahakan dalam bentuk liquid. Bukan liquid itu bukan maksudnya bentuk cair, itu bukan, maksudnya liquid itu mudah dicairkan gitu loh. Ya, tabungan gitu, dalam bentuk tabungan liquid. Terus disimpan pada tempat yang aman dan mudah diakses jika diperlukan suatu waktu. Nah, apa ini? Berarti bentuknya apa biasanya? Kalau kayak gini, tabungan kan? Oke, tabungan bisa logam mulia juga ya. Gitu. Itu langsung logam mulia, langsung jual toko emas. Terus jangan letakkan pada tempat yang berisiko, gitu ya. Kita taruh dana darurat di saham, kita taruh dana darurat di reksadana, gitu kan. Reksadana naik turun, tahun kemarin cuma 3% gitu ya, reksadana saham. Nah, bisa. Jangan, ya kalau pas lagi bagus, kalau pas lagi jual. Nah, jadi jangan diletakkan pada tempat yang